Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Qoratin Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kerohanian menurut Imam Al-Ghazali. Struktur kepribadian menurut Al-Ghazali. Pada diri manusia terkumpul sekaligus 4 dimensi kejiwaan. Semuanya memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing, baik yang bersifat lahiriah yang bisa diamati ataupun batiniah yang tidak bisa diamati. Adapun dimensi-dimensi tersebut yaitu dimensi ragawi atau al-jism, dimensi nabati atau al-nadatiyah, dimensi hewani al-hayawaniyun, dan dimensi insani al-insaniyah. Al-Ghazali dalam mengupas hakikat manusia menggunakan 4 yaitu al-qalam, ar-ruh, an-nafas, dan al-aql. Keempat istilah ini ditinjau dari segi fisik memiliki perbedaan arti. Menurut Al-Ghazali, keempat istilah tersebut masing-masing memiliki 2 arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Perkembangan rohani menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, perkembangan rohani ialah perkara yang terdiri dari akal, nafsu, jiwa, dan roh. Maka, pendidikan sejak lahir harus diberikan orang tuanya untuk menjaga akhlaknya. Jangan diberikan kepada orang lain untuk dijaga, kecuali orang yang berakhlak mulia, baik dan kuat pegangan agamanya. Karena kita sebagai orang tua harus mendidik anak dari ketika dia lahir sampai dia beranjak ke dewasa atau remaja. Karena disitulah nanti akan terbentuk sebuah karakter anak. Apabila dalam satu keluarga itu orang tuanya sangat baik, maka dapat dipastikan anaknya juga akan berperilaku lebih baik. Dan ada juga keluarga yang orangnya biasa-biasa saja dan tidak terlalu memperdulikan apalagi tentang agama, maka dari itu akan terbentuk juga karakteristik anak yang tidak terlalu peduli tentang agama. Begitu sangat pentingnya pendidikan sejak lahir hingga remaja, dan kita sebagai seorang tua harus benar-benar bisa menjaga akhlak mereka dan harus benar-benar bisa mengajarkan mereka bagaimana berakhlak mulia dan berpegang teguh pada agamanya. Lanjut, 4 tingkatan perkembangan rohani insan. Tingkatan pertama itu di usia 2-6 tahun, yaitu fase anak-anak. Terus fase anak-anak yang terakhir ada di umur 7-12 tahun. Fase remaja awal di umur 12-15 tahun dan fase remaja matang di umur 15-20 tahun. Kita masuk ke fase kanak-kanak, yaitu pada usia 2-6 tahun. Anak-anak pada fase ini memperoleh perasaan suka didampingi, pengen banget didampingin terus, ingin selalu untuk didampingi. Konsep ketuhanan hanya boleh difahami dalam gambaran berbentuk benda atau lukisan saja. Konsep kebesaran Tuhan, nilai-nilai murni, dan adab sopan peringkat biasa boleh difahami dan dihayati. Ini tidak bisa kita menjelaskan kepada anak hakikat Tuhan yang sangat mendalam, karena pada dasarnya mereka belum bisa memikirkannya sampai situ. Jadi kita mengkonsepkan ketuhanan itu melalui gambaran berbentuk atau bagaimana Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Kita belum bisa memberikan gambaran yang lebih dalam atas konsep kebesaran Tuhan. Jadi kita mengenalkan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Allah itu adalah menciptakan, Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala alam, segala apapun yang ada di alam, dan menciptakan diri kita sendiri, begitu. Lalu masuk ke fase anak-anak akhir, yaitu pada umur 7-12 tahun. Kesediaan rohaninya mulai mantap. Pendidikan agama dan moral boleh dipelajari secara formal. Amalan rukun Islam boleh diamalkan dengan tepat. Rukun iman mulai difahami dan dihayati. Nah, pada fase kanak-kanak tadi kita melakukan pengenalan. Lalu pada fase anak-anak akhir mereka bisa mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui tentang iman, Islam, tentang Allah, tentang tauhid. Maka pada fase ini anak-anak sudah mulai bisa menerima pembelajaran yang lebih dalam lagi agar bisa dia pahami dan bisa dia hayati. Masuk ke fase remaja awal, yaitu pada usia 12-15 tahun.
Nilai ketuhanan, dosa, dan pahala telah difahami secara konseptual, memerlukan kepuasan kerohanian untuk menghadapi dugaan hidup. Pengaruh persekitaran dan rekan sebaya adalah penting dalam perkembangan rohaninya. Nah, jadi pada masa remaja awal di sini adalah fase di mana anak-anak sudah mulai pubertas, sudah mulai mengerti apa itu dosa, sudah mulai mengerti bagaimana mengerjakan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Bagaimana caranya mereka eh, bagaimana mereka harus memiliki dan harus mempunyai kepuasan dalam kerohanian tersebut. Lanjut ke remaja. Remaja yang matang pada usia 15 sampai 20 tahun. Mula mempunyai pegangan yang kuat kepada agama, percaya kewujudan Tuhan, dosa, pahala, dan hari pembalasan. Mula mempersoalkan aspek kerohanian secara logik, mula memikirkan Tuhan dan sifat ketuhanan secara abstrak. Kadang timbul perasaan ragu, gelisah, dan curiga terhadap perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Nah, di sini karena anak di sini pada usia ini sudah terlatih, sudah aktif otaknya untuk berpikir lebih keras, maka di sini pun kita sebagai orang tua juga harus menjaganya agar tidak ada rasa timbul dalam dirinya perasaan ragu, gelisah, bahkan curiga terhadap perkara kerohanian atau terhadap perkara keagamaan. Kalau kita lihat dari fase mereka kanak-kanak pada usia 2 sampai 6 tahun, itu mereka hanya bisa menerima, oh, Allah itu adalah Tuhan. Ini kita harus hafal rukun iman, harus hafal rukun Islam tanpa tahu mengapa harus kita menghafali ini, mengapa Tuhan itu Allah, mengapa dan mengapa. Dan di situ anak-anak hanya bisa menerima secara langsung. Dan ketika remaja matang, maka anak-anak pada fase remaja ini bisa memikirkan lebih jauh tentang perkara kerohanian bahkan keagamaan. Dan di sini, maka dari itu kita sebagai orang tua harus membimbing anak kita dari dia lahir sampai dia menjadi remaja yang matang. Dan kita, bagaimana kita harus mendidik anak kita supaya tidak melenceng ke perkara yang buruk, maka kita juga harus pintar-pintar dalam mempelajari konsep-konsep yang akan dilalui pada masa-masa fase-fase anak-anak tersebut. Oke, lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.